Berbagai kalangan di Indonesia spontan menggalang berbagai aksi dan galangan bantuan. Pada tanggal 15 Oktober lalu, ini salah satunya. Para relawan mengadakan aksi bela Palestina di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta. Mulai dari doa bersama hingga penggalangan dana. Sebagai bangsa yang pernah mengalami perihnya penjajahan, pasti nggak bisa diam melihat bangsa lain ditindas ya. Meskipun nggak bisa membantu secara langsung, pintu donasi bagi Palestina dibuka lebar kok. Memang warga bisa kirim donasi lewat mana aja sih? Sudah banyak ya ketika kita mau donasi untuk mendukung Palestina ya, itu dari ada donasi aman Palestina ya yang saya pakai ini. Biasanya saya kirim ke salah satu rekening salah satu lembaga yang biasa berdonasi ke Palestina. Sebenarnya takut, tapi saya udah percaya soalnya itu udah lembaga yang gede gitu. Warga, cukup beragam juga ya pendapat warga semua tentang saluran-saluran berdonasi. Warga, semakin memanasnya kondisi peperangan Israel dan Palestina, semakin menjamurnya donasi yang dibuka. Tapi hati-hati nih, warga kalau mau donasi jangan sampai kena penipuan. Nah, ini dia nih tips-tipsnya. Salah satu jalur terpercaya adalah dengan menyumbang langsung kepada kedutaan Palestina nih warga. Rekening ini terbuka untuk umum, nggak peduli berapapun jumlahnya. Bantuan warga pun bisa dipastikan sampai kepada rakyat Palestina. Warga, sebelum donasi atau menyumbang nih, kita harus teliti dan hati-hati. Jadi pastikan lembaganya udah memiliki izin, terus memiliki laporan yang transparan dan juga track recordnya bagus. Jangan malas untuk selalu cek dan recheck ya warga, tinggal buka internet aja kok. Nggak sedikit loh yang memanfaatkan momen duka kayak gini untuk kepentingan pribadi. Udah banyak terbongkar tuh kasus-kasus penipuannya. Makanya, warga harus lebih teliti dan cermat ya. Kalau soal berbagi, jangan ragukan orang Indonesia deh pokoknya. Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia oleh Charities Aid Foundation atau CAF. Dan ternyata pencapaian ini merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut sejak 2018. Di Indonesia, budaya berbagi dan tolong-menolong sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Selain ramai yang memberikan sumbangan untuk korban-korban perang di Palestina, yang satu ini juga bisa dijadikan contoh bentuk kedermawanan orang Indonesia nih. Cek yang satu ini ya warga. Warga, kebayang nggak sih di saat harga beras lagi mahal-mahalnya kayak sekarang, ada yang ngasih makan secara gratis untuk 200 orang setiap harinya. Nggak percaya? Lihat aja tuh, antriannya sampai mengular ke pinggir jalan gini. Wah, 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 ini sih tumpah ruah banget. Ya gimana nggak membludak, coba. Menunya aja lengkap, mulai dari nasi, lauk pauk, buah-buahan, hingga minuman dingin. Nasinya pun bebas ngambil sendiri dan nggak dibatasi. Luar biasa ya. Hal ini emang beneran ada di Depok, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Juanda, tidak jauh dari gerbang tol Cisalak. Lokasinya yang berada di pinggir jalan utama di kota Depok membuat kegiatan makan gratis ini selalu ramai. Siapapun diperbolehkan makan di sini tanpa terkecuali. Mulai dari ibu-ibu yang tinggal di sekitar lokasi, orang-orang yang kebetulan lewat, para pekerja, hingga yang paling banyak bapak-bapak tukang ojek daring. Kebanyakan yang makan di Si Jum Depok memang para pekerja informal. Bakwase di Padang Pasir, mereka mengaku sangat terbantu dengan kehadiran makan gratis ini. Sangat membantu masyarakat, terutama pada para ojek online, para ibaratnya pekerja jalanan ya. Rapi gitu, selesai makan kan jadi piring nggak berantakan di mana-mana juga ya, jadi pokoknya pelayanannya bagus ya. Lagi lewat ada tulisan warung makan gratis. Makanya saya coba mampir ke sini. Di tengah situasi ekonomi yang kian sulit, orang-orang pun semakin banyak yang mampir. Gak heran jika makan gratis yang dimulai pada pukul 12 siang ini biasanya sudah habis tak tersisa hanya dalam tempo 1 jam. Terus, siapa sih penggagasnya? Dari mana uangnya? Yuk kita kenalan langsung aja sama pencetusnya, yakni Si Jum, kepanjangan dari Nasi Jumat. Si Jum ini semacam yayasan yang menebar kebaikan lewat makanan. Tak peduli harga beras langit sekalipun, Si Jum tetap konsisten menunaikan misi sosialnya memberi makan secara cuma-cuma.
Jadi pusatnya kita itu kan ada di Klaten ya. Waktu itu Ustadz bilang kepada kita mau mengadakan warung makan gratis di Klaten. Dan bagi wilayah-wilayah yang sekiranya mampu untuk membuka warung makan gratis sangat disarankan. Alhamdulillah semuanya dimudahkan. Dari tempat, dari relawan, dan belanja sehari-harinya. Alhamdulillah semua Allah mudahkan. Si Jum memang awalnya berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Seorang ustadz asal Klaten bernama Andre Raditya berniat bersedekah dengan berbagi makanan gratis setiap hari Jumat untuk jemaah masjid. Akhirnya, dia menamai kegiatan sedekah tersebut dengan nama Si Jum, kepanjangan Nasi Jumat. Dengan cepat gerakan ini menyebar ke berbagai daerah. Dengan niat yang tulus dan mulia, Si Jum yang awalnya menyediakan makan gratis hanya pada hari Jumat sesuai namanya, tapi kini berubah jadi setiap Senin sampai Jumat. Bahkan saat pandemi COVID beberapa waktu lalu, Si Jum Depok pernah membagi sembako dan makanan selama 3 bulan tanpa henti. Widih, mantap kan warga? Meski hanya sekedar memberi makanan, itu pun cuma makan siang, Umi Mira sadar kegiatan sedekahnya ini sangat membantu masyarakat umum. Soalnya dana yang tadinya diperuntukkan untuk makan siang bisa warga sisihkan untuk keperluan lain. Kalau perut sudah terpenuhi kebutuhannya, insya Allah lancar ya. Tapi kalau misalkan perut kosong kan, kita mau ngapa-ngapain aja kan nggak semangat kan. Aktivitas di dapur sudah tampak sejak jam 6 pagi. Disinilah Umi Mira dengan dibantu beberapa orang lainnya mengolah berbagai bahan masakan. Mereka ini adalah para sukarelawan yang bertanggung jawab menyiapkan makanan setiap harinya. Total ada 10 sukarelawan yang berasal dari sekitar Depok. Ada yang bertugas memasak, menyiapkan tempat hingga berbelanja keperluan dapur. Meski tidak dibayar, relawan-relawan ini bekerja dengan sepenuh hati. Termasuk yang bertugas memasak ini. Mereka akan terus berada di dapur selama berjam-jam hingga semuanya siap. Seolah tidak peduli udara yang pengap dan cucuran keringat. Relawan ini biasanya memasak secara maraton hingga pukul 9. Memberi makan ratusan orang memang bukan pekerjaan main-main. Apalagi jika dilakukan hampir setiap hari. Perlu tenaga, waktu, dan tentu saja biaya yang sangat besar. Ketika bahan pokok sudah mulai naik ini ya luar biasa banget. Kita berasa banget sih impact-nya, tapi tetap kita harus menyajikan yang terbaik. Yang terbaik itu kan bukan berarti harus mewah ya. Tapi yang terbaik itu makanan yang pantas dan layak dan mereka tuh mau makan. Biar ringkas, belanja bahan makanan biasanya dilakukan seminggu sekali. Untuk berasnya sendiri, Si Jum bisa menghabiskan 25 kg setiap harinya. Atau setara 1 karung beras besar. Ada 2 menu berbeda setiap harinya. Untuk hari ini sih menunya telur dan sayur. Tapi kalau udah hari Jumat nanti, lauknya istimewa nih warga. Si Jum Depok biasanya akan menyediakan daging ayam. Widih. Kalau misalkan hari Senin sampai Kamis itu menu-menu rumahan ya. Seperti tumis toge sama tahu, lalu balado ikan cuek tuh. Lalu ada kacang panjang, tumis kacang panjang sama tempe. Ada telur di balado. Nah, kalau misalkan hari Jumatnya kita spesial menunya. Kalau hari Jumat tuh biasanya ayam goreng, ayam rica-rica, ayam gulai. Pokoknya kita daging-dagingan deh. Kalau misalkan Senin sampai Kamis biasanya ikan sama telur. Perjalanan Si Jum Depok tak selamanya mulus. Di awal-awal pendiriannya 7 tahun silam, kegiatan makan gratis Si Jum Depok dianggap hanya gimmick marketing belaka. Banyak orang enggan mampir karena takut dipungut biaya. Sebanyak 30 porsi makanan yang disiapkan ketika itu pun tidak habis. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan gencarnya pengaruh media sosial dan info dari mulut ke mulut, banyak orang mulai berdatangan. Mereka percaya kegiatan ini murni gratis. Nggak heran ya, dengan niat mencari ridho ilahi, Si Jum yang awalnya dimulai di Klaten pada 2016 silam, kini sudah tersebar di 150 kota di seluruh Indonesia. Meski belum semuanya mampu mengadakan makan gratis dari Senin sampai Jumat seperti Si Jum Depok, inspirasi menebar kebaikan lewat makanan ini pelan tapi pasti terus menyeruak ke pelosok negeri. Gebrakan gerakan ini sungguh mantap dan menginspirasikan warga. Siapa tahu ada yang bisa mengikuti jejaknya kelak untuk menebar kebaikan seperti ini.